Bapak Ibu sidang Jumat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum lebih jauh kita melakukan berbagai aktivitas kita di sepanjang hari ini, saya mengajak kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 23 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-36 dengan judul perikop Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Teristimewa pada pagi hari ini, kembali kami boleh menikmati kehidupan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami akan maksud dan kehendak Tuhan. Terlebih, kami boleh memperlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita. Matius pasal 23 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-36. Yang demikian bunyinya, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria, anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Amin untuk pembacaan firman. Bapak Ibu sidang Jumat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar ada istilah yang mengatakan lain di bibir, lain di hati, dan lain pula apa yang dilakukan. Dan istilah yang dibuat ini tentu kepada orang-orang tertentu yang dalam praktek hidupnya tidak sesuai dengan apa yang ia katakan, dengan apa yang ia lakukan. Dan istilah ini juga bisa disebut dengan kemunafikan. Dan kemunafikan ini tentu sering terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu sidang jemaat, dalam renungan firman Tuhan untuk kita hari ini, Tuhan Yesus mengecam praktek keagamaan yang dilakukan oleh orang Yahudi, terutama kaum Farisi dan para ahli Taurat, di mana mereka mengajarkan hal-hal yang baik menurut Taurat Musa dan memaksa orang lain untuk mempraktekkan hukum Taurat tersebut. Namun, mereka sendiri tidak mempraktekannya atau tidak melakukannya. Para ahli Taurat dan orang Farisi itu sibuk dengan kelakuan mereka sendiri yang justru bertentangan dengan isi hukum Taurat. Kemunafikan terjadi dan mereka hidup dengan bermuka dua. Mereka menuntut orang lain melakukan hukum Taurat itu, tetapi mereka sendiri
melakukan yang sebaliknya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus menyebut mereka munafik karena mereka beribadah ataupun berkata-kata firman Tuhan itu hanyalah demi mendapatkan rasa hormat dari orang lain sebagai ahli Taurat ataupun orang-orang Farisi. Mereka tidak bertujuan sama seperti yang dilakukan oleh Yesus, di mana Yesus mengajar, Yesus menegur, tetapi Yesus juga sekaligus melakukan firman Tuhan itu. Itu berarti juga Yesus adalah pemberita pun juga pelaku firman Tuhan. Malah mereka sendiri yang tidak melakukan firman Tuhan dan bahkan mereka melanggar firman Tuhan itu sendiri. Karena mereka menganggap diri mereka sebagai orang yang berkuasa dan merasa hidup mereka kudus, sehingga apapun perkataan yang dilontarkan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka mau supaya orang lain pun melakukannya dan orang lain bisa menjadi sama seperti mereka, yaitu hidup kudus seperti anggapan mereka. Dan lagi, pada dasarnya mereka ingin dipuji dan ingin dihormati oleh orang lain. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya dipuji dan ingin selalu dihormati itu adalah sifat alami manusia, termasuk kita tentunya. Namun, hendaklah kita dihormati karena sifat kita dan perbuatan kita yang baik, yang tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Bukan karena dihormati, dihargai dari hasil kemunafikan kita. Hal yang harus kita ingat adalah kemunafikan hanya akan membohongi orang lain dan tentu membohongi diri kita sendiri hanya demi kehormatan, pujian yang sementara saja, sehingga pada akhirnya akan saling menyakiti. Ada kata bijak yang klasik yang mengatakan seperti ini, bahwa jika kita ingin dihormati, maka hormati dulu orang lain. Bapak Ibu sidang jemaat, mari kita juga di sini dapat belajar sama seperti teladan Yesus yang ketika ia mengajar, memberikan teladan contoh yang baik, tetapi ia juga melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Sehingga kita pun sebagai pengikutnya, kita tidak hanya berkata-kata, tetapi kita tidak melakukannya. Yang ingin Yesus inginkan dalam kehidupan kita adalah bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita, itu juga yang kita praktekkan, lakukan, kerjakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena Yesus membenci orang yang munafik. Kiranya firman Tuhan ini boleh kita praktekkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan kiranya Tuhan yang memampukan kita dalam berlakukan setiap firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang baru saja kami dengarkan bersama-sama. Mampukan setiap kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan, tentunya dengan pertolongan dari Tuhan. Terlebih dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari, kami boleh menjadi pribadi yang baik, tidak munafik, sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang ada dalam hati kami, itu juga yang kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan, pada kesempatan saat ini kami juga ingin berdoa. Secara khusus kami ingin berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang ada di GKI Tahujan Ontu. Kami serahkan kehidupan sidang jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati kehidupan rumah tangga mereka. Berkati mereka sebagai orang tua. Dan mereka dapat menjadi orang tua yang baik.
orang tua yang bijaksana dalam mengatur dan membina rumah tangga mereka. Terlebih, mereka boleh menjadi panutan teladan contoh yang baik untuk anak-anak mereka. Berkati pula anak-anak sidang jemaatmu, mereka yang masih dalam masa tumbuh kembang, dan mereka kekuatan dan kesehatan. Bagi mereka yang dalam pendidikan, Tuhan mengurniakan hikmat, akal budi, kepintaran dan kepandaian. Biarlah anak-anak sidang jemaatmu boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh membanggakan orang tua, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa bagi sidang jemaatmu yang sakit. Mari Tuhan Engkau memberi mereka kesembuhan. Berkati senantiasa pengobatan yang dilakukan, baik melalui tangan para medis maupun cinta kasih keluarga, yang dengan setia memberikan dukungan dan semangat, sehingga mereka boleh cepat sembuh dan pulih. Kami juga berdoa bagi para janda duda, anak yatim piatu, dan lanjut usia. Diserahkan kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ya Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan mereka, memberi mereka sukacita dan kebahagiaan, umur yang panjang, bahkan mencukupi setiap kebutuhan hidup mereka. Berkati juga usaha pekerjaan sidang jemaatmu, apapun yang mereka kerjakan, dan mereka kemudahan, kelancaran, terlebih kekuatan dan kesehatan. Diserahkan kehidupan sidang jemaatmu yang ada di jemaat GKI Hujan Ontu hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kuatkan juga iman percaya dan pengharapan mereka hanya di dalam Tuhan. Terlebih di tengah sidang jemaat menghadapi pandemi COVID-19 ini, mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Hari-hari yang akan dijalani oleh sidang jemaatmu, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa dan permohonan kami, dan kami akhiri dengan doa yang pernah Engkau ajarkan, yang kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.